Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa dalam doa pagi di hari yang baru. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kita di hari kemarin, dan hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kita akan pakai waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nikmati hadirat Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami lagi dengan hari yang baru. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, sebelumnya kami akan mau mendengar firman Tuhan. Kami nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin acara ini sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat dalam Injil Markus pasal 16. Saudara-saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, ini adalah perkataan Yesus terakhir kali sebelum dia naik ke sorga. Diingatkan kepada murid-muridnya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh. Saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus mengingini agar para pengikutnya mengadakan tanda-tanda ajaib ketika mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam Injil Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, tanda-tanda dalam bahasa Yunani disebut semelon, yang dilakukan oleh murid-murid Kristus yang menegaskan bahwa pesan Injil itu benar, bahwa kerajaan Allah telah datang ke dunia dengan penuh kuasa
bahwa Kristus yang telah bangkit dan hidup itu kini bersama-sama dengan para pengikutnya dan bekerja melalui mereka. Saudara, setiap tanda, kecuali meminum racun dengan sengaja, saudara, bukan maksud Tuhan. Setiap tanda terdapat dalam catatan sejarah gereja yang mula-mula, yaitu berbicara dengan bahasa yang baru, sebagaimana yang dicatat dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat, Kisah pasal 10 ayat yang ke-46, Kisah 19 ayat 6, dan 1 Korintus 12 ayat 30. Saya bacakan Kisah pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang dimaksud Tuhan dengan mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa lain, yaitu Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka akan berbicara dengan bahasa yang baru. Nah, berbagai manifestasi rohani ini dimaksudkan untuk tetap berlangsung dalam gereja Kristus sehingga Dia datang kembali. Tidak terbatas hanya pada waktu itu saja, tetapi akan terus terjadi tanda-tanda manifestasi mujizat-mujizat itu terus terjadi sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, tetapi sampai kedatangan Tuhan Yesus kita masih tetap melihat tanda-tanda ini. Nah, para pengikut Kristus bukan saja ditugaskan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah serta membawa keselamatan kepada mereka yang percaya, sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan, ini adalah perintah agung untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang kerajaan Allah. Yesus menyatakan dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20 bahwa tanda-tanda ini bukan karunia khusus untuk beberapa orang tertentu saja, tetapi tanda-tanda ini diberikan kepada semua orang percaya yang memberikan kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah dan menerima janji-janjinya. Jadi bukan terbatas kepada para rasul, kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada semua orang-orang percaya. Mereka yang dipenuhi dengan kuasa yang dari Tuhan, mereka ini juga akan mendapatkan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Nah, kenyataannya bahwa tanda-tanda ini jarang terjadi di kalangan gereja dewasa ini. Karena ada yang bertanya, apakah mujizat-mujizat yang Tuhan katakan di dalam Injil Markus masih terjadi sampai saat ini? Jawabannya ya, terjadi sampai saat ini, bahkan nanti terus sampai
Tuhan Yesus datang kembali. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, saudara. Menurut Yesus sendiri, kegagalan itu bersumber dari hati pengikutnya, bukan karena Tuhan Yesus salah berbicara atau tidak memenuhi janji, saudara. Tetapi mujizat-mujizat itu terjadi bagi mereka yang betul-betul percaya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-17, ketika ada seorang datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan bahwa anaknya itu sakit, tetapi murid-murid itu tidak dapat menyembuhkannya. Maka dalam ayat 17 Tuhan Yesus katakan, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Meskipun mereka itu bersama-sama dengan Yesus, mereka itu adalah murid-murid Yesus, tetapi Yesus katakan bahwa kamu ini angkatan yang tidak percaya. Kamu ini adalah angkatan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, si setan itu. Lalu keluarlah setan itu dari padanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi orang-orang percaya dapat mengadakan mujizat, mengusir setan ketika mereka itu benar-benar beriman kepada Tuhan, benar-benar percaya akan kuasa Tuhan. Haleluya. Kristus sudah berjanji bahwa kekuatan dan kehadirannya akan senantiasa menyertai kita dalam peperangan melawan kerajaan iblis. Kita harus membebaskan orang dari perbudakan dengan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Untuk itu kita harus hidup benar. Untuk itu ayat yang terakhir Matius 6 ayat 33, firman Allah katakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi bukan hal-hal yang lain, kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka kuasa, maka berkat, maka kekuatan akan ditambahkan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Kami akan mendapatkan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya. Untuk itu Tuhan, berikan kami kuasa supaya melalui kesaksian jiwa-jiwa dapat percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami nikmati firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, buat umat-Mu yang dalam keadaan susah. Kiranya Tuhan berikan penghiburan, mereka yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami awali hari yang baru ini dengan mengucap syukur dan mohon Tuhan berkati hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.